Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Prediktif Analitik. Untuk pertemuan pada hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13. Kita akan membahas mengenai model machine learning, di mana kita akan melihat pembuatan model dan juga melihat performasi dari model yang telah kita buat. Nah, ini adalah materi atau pembahasan pada perkuliahan kita pada hari ini. Kita akan membahas mengenai model machine learning. Kemudian kita akan melihat pembuatan model dan juga melihat performasi dari model yang kita bangun. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran di mana mahasiswa memiliki kemampuan dalam melakukan pemodelan machine learning dan juga melihat performasi dari model yang kita bangun. Nah, algoritma yang akan kita bahas di pembelajaran pada hari ini adalah algoritma logistic regression. Ya, kalau kita perhatikan bahwa logistic regression ini adalah salah satu jenis analisis statistik yang sering digunakan dalam data analis dan digunakan untuk melakukan pemodelan prediktif. Nah, kemudian model prediktif yang dibangun ini bisa menggunakan pendekatan logistic regression, di mana kita akan bisa melihat ya, kemudian memahami hubungan dan memprediksi sesuatu hasil, sehingga kita dapat bertindak untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, jadi logistic regression ini akan membantu peneliti gitu ya, atau seorang analis untuk memahami hubungan sehingga bisa memprediksi data-data yang kita miliki. Nah, kemudian ada pembuatan model. Ya, kalau kita lihat misalkan di sini ada contohnya logistic regression example, ya. Misalkan di sini yang biru ini misalkan sampel yang bernilai benar, kemudian yang merah ini adalah sampel yang bernilai salah. Ya, kemudian di sini ada batasnya ya yang membedakan antara sampel yang bernilai benar dengan sampel yang bernilai salah. Ya, jadi kita akan membuat model menggunakan algoritma logistic regression. Nah, karena yang kita gunakan bahasa Python, maka kita bisa memanggil logistic regression ya dalam buka kurung dan tutup kurung ini untuk memanggil algoritma tersebut ya. Kemudian kita bisa melakukan feed ke data train dan disimpan sebagai log model. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya di Python ini untuk penggunaan algoritma memang sudah dibuat ya fungsinya, modul-modul sistemnya, sehingga ketika kita akan membuat atau merancang model prediktif ataupun model analitik, ini kita tinggal memanggil fungsi ya ataupun modul algoritma yang kita inginkan atau kita butuhkan. Nah, ini refreshing ya. Kita sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya ya bagaimana ketika kita akan membuat sebuah model, ini kita harus perhatikan kolom-kolom ya, apakah semua kolom ini akan kita gunakan ya atau memang ada beberapa kolom yang tidak perlu ya, sehingga kita bisa menghapus kolom-kolom yang tidak kita butuhkan ya.
Misalkan kalau di dalam pelanggan, ya, kita tidak membutuhkan customer ID ya untuk melihat apakah customer ini churn atau tidak churn gitu ya. Ini kita bisa menghapus kolom-kolom yang memang tidak kita butuhkan. Ya, karena kalau diproses pun malah memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Sedangkan kebermanfaatan dari kolom tersebut ini sedikit sekali ya atau tidak memiliki kontribusi sehingga kita bisa melakukan penghapusan di kolom-kolom yang memang tidak kita butuhkan. Ya, ini adalah sintak penulisan untuk kita melakukan drop kolom ya, menghapus kolom. Ya, jadi ini sintaknya ya. Ini adalah datanya, kita bisa menggunakan sintak drop. Nah, kemudian kita cari ya kolom mana yang memang tidak kita butuhkan. Kemudian ada proses encode ya, encoding data. Nah, encoding data ini sebenarnya ketika kita memiliki data-data, terkadang datanya berbentuk string gitu ya, yang memang tidak bisa dilakukan proses perhitungan, sehingga mau tidak mau kita perlu melakukan encoding data ya. Nah, proses encoding ini bisa kita menggunakan label encoder ya. Nah, kemudian ada kebutuhan untuk melakukan splitting dataset ya. Jadi ada pembagian data. Perlu kita pahami ya bahwa di dalam proses pembelajaran machine learning ataupun semua hal yang berhubungan dengan artificial intelligence ini pasti terhubung dengan yang namanya dataset dan juga data training ya. Jadi ada data training dan juga ada data testing. Ya. Jadi di sini kita akan melakukan splitting data menjadi dua hal. Ya. Data training dan juga data testing. Nah, bagaimana cara kerja algoritma yang berada di bawah artificial intelligence? Ya, di mana di dalam algoritma tersebut ini membutuhkan data training. Ya, karena apa? Dia akan mengenali pola-pola data yang dimiliki. Ya, nah, splitting dataset ini sangat perlu sekali ya, karena di dalam data ini harus dilakukan proses apa? Pembelajaran. Sama seperti pembelajaran di kelas ya. Ada yang namanya proses pembelajaran pertemuan 1 sampai 7 misalkan gitu ya. Itu adalah proses pembelajaran. Nah, kemudian lagi proses testing, pengujian. Ya, kok di dalam proses pembelajaran di kelas ini dilaksanakan UTS dan UAS. Ya, walaupun misalkan ada ujian dari kuis gitu ya, tugas-tugas dan sebagainya. Nah, perlu kita perhatikan ya bahwa splitting dataset ini mau tidak mau memang wajib dilakukan. Ya, karena di dalam splitting dataset ini ada proses pembelajaran supaya algoritma tersebut mampu mengenali pola-pola ya yang ada sehingga dia bisa mengenali pola tersebut pada saat dilakukan proses pengujian data. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, splitting dataset ini konsepnya beragam. Ya. Ada yang menggunakan data trainingnya 80, 20, 90, 20, 70, 30. Ya, ini ada beberapa literatur yang
bisa diacu ya. Jadi yang namanya model ini mungkin gitu ya, untuk dataset A, dia mungkin akurasinya tinggi misalkan gitu ya, bila dilakukan splitting data seperti ini. Tapi misalkan bila menggunakan dataset yang lain, mungkin pembagian 90-20 ini kurang baik ya, malah di 70 dan 30. Jadi akurasi ini terkadang bisa dipengaruhi oleh penggunaan dataset ya. Jadi memang diperlukan beberapa percobaan ya, sehingga kita bisa mengetahui mana splitting dataset yang terbaik di dalam dataset yang kita miliki. Ya, jadi ini splitting ini membagi dataset ya menjadi data training dan juga data test. Ya, nah ini adalah sintaknya ya. Jadi ada X-train, ada X-test ya. Jadi ada untuk pembelajaran, ada juga untuk pengujian. Ya, Y-nya juga ada untuk pembelajaran dan Y-nya juga untuk testing. Ya, kemudian ada pemisahan ya, splitting data di mana nanti test size-nya ini ya pengujiannya 30%. Ya, sehingga proses pembelajarannya atau trainingnya ini adalah 70%. Kemudian ini di random sebanyak 42 kali, sehingga ketika kita menggunakan di beberapa kali, ini hasilnya akan sama, tidak ada perubahan. Nah, ini tadi ya, ini adalah pembuatan model logistic regression. Ya, ini kita menggunakan library sklearn ya, dengan menggunakan algoritma logistic regression. Nah, kemudian nanti ini akan disimpan ke dalam log model ya. Ini adalah sintak untuk pembuatan model di logistic regression. Nah, kemudian ada pengujian model machine learning. Ya, proses pengujian model machine learning bisa dianalogikan dengan proses pada saat kita belajar untuk menghadapi ujian semester. Kita akan banyak berlatih dengan berbagai soal yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban, sehingga kita bisa mendapatkan banyak referensi soal dan jawaban dari proses tersebut. Ya, ini yang disebut sebagai training. Ya. Nah, ini kita butuh X-train dan juga Y-trainnya ini yang paling mudah dianalogikan mengenai pengujian model machine learning adalah pada saat proses pembelajaran. Nah, selanjutnya setelah kita berlatih dengan berbagai soal dan juga kunci jawabannya, kemudian kita bisa apa? Kita bisa melanjutkan dengan mengikuti ujian semester yang sesungguhnya tanpa kunci jawaban ya, atau pengujian. Ya, jadi ada X test dengan Y prediksi. Kemudian, proses akhir adalah dilakukan koreksi dari ujian yang kita ikuti dan dinilai semua jawaban lembar ujian kita dengan kunci jawaban yang sebenarnya. Nah, ini adalah proses evaluasi. Ya, evaluasi ini direpresentasikan dalam Y prediksi dan juga Y tes. Ya. Nah, dengan proses koreksi, kita akan mengetahui apakah model kita mendapatkan nilai akurasi yang baik atau tidak. Ya. Jadi di sini ada proses berlatih, ya ada X-train dan juga Y-train. Kemudian ada proses pengujian
ya, X test dengan Y prediksi. Nah, kemudian ada proses evaluasi. Ya, evaluasi ini akan dilihat antara Y prediksi dengan Y tes. Ya, sehingga kita bisa melihat berapa akurasi dari model yang kita buat atau kita bangun. Nah, di dalam model yang kita buat, kita juga harus bisa melihat apakah model yang kita gunakan ini sudah bagus atau belum. Ya, jadi kok di sini misalkan ada contoh no churn, no churn gitu ya. Apakah model ini datanya balance atau imbalance? Ya, apakah model ini bisa melihat atau mengklasifikasikan ataupun memprediksi dengan sangat baik? Ya, misalkan seperti itu. Nah, ini fungsi dari metrik evaluasi. Nah, kemudian ada proses performansi model training. Ya, dengan menggunakan Python. Nah, setelah model ini kita bentuk, kita bisa menampilkan data prediksi dengan menggunakan confusion metric. Nah, pada Python, untuk menampilkan matrik, ini bisa kita gunakan heat map dari library Seaborn. Nah, heat map itu apa sih gitu ya? Heat map ini adalah visualisasi atau pemetaan dengan menampilkan data di mana memiliki representasi warna yang berbeda-beda. Nah, biasanya semakin tinggi angka suatu kelompok data, maka warnanya akan semakin gelap. Ya, jadi semakin tinggi angka suatu kelompok data, warnanya akan semakin gelap. Nah, ini bisa disimbolkan dengan warna merah. Kemudian, kita juga dapat menghitung klasifikasi report pada data training untuk melihat performansi kinerja dari model yang dibentuk dengan menggunakan data training yang sudah dipersiapkan. Nah, pada Python untuk melihat performansi ini kita bisa menggunakan fungsi classification report. Ya. Nah, sebelum penggunaan fungsi Python untuk performa model training, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana klasifikasi data yang dilakukan oleh confusion metric. Nah, ya ini misalkan contoh representasi data dengan confusion metric. Misalkan di sini ada kelas yang sebenarnya aktual kelas dan juga kelas yang diprediksi, ya. Jadi kalau kondisi aktual ini kondisi yang saat ini, kemudian kita mau melihat apa? Prediksinya seperti apa? Ya. Jadi misalkan di sini ada aktual kelasnya no churn gitu ya. Kemudian dia diprediksi sebagai no churn. Nah, kalau kita perhatikan aktual no churn dan diprediksi sebagai no churn, berarti dia adalah true positif. Ya, jadi kalau kondisi no churn dan diprediksi sebagai no churn, maka dia merupakan true positif. Nah, bagaimana bila aktual kelasnya no churn, tapi ketika diprediksi, dia malah churn. Nah, kondisi ini disebut sebagai false negative. Ya, jadi apabila ada no churn, tapi diprediksi sebagai churn, maka dia disebut sebagai false negative. Nah, bagaimana bila aktual kelasnya adalah
churn, ya, tapi diprediksinya sebagai no churn, ya. Berarti dia adalah false positif, ya, false positif. Nah, bagaimana apabila aktual kelasnya adalah churn, ya, tapi kemudian ketika dilakukan proses prediksi, ini malah menghasilkan churn, ya. Nah, kalau seperti ini disebut sebagai true negatif. Ya, jadi ini churn diprediksi sebagai churn, ya. Ini berarti adalah true negatif. Ya, ini adalah representasi data dengan menggunakan confusion metric. Nah, kalau kita lihat ya, confusion matrix ini misalkan posisi aktual kelas dan prediksi kelas ini bisa berubah. Ya, apabila berubah, maka akan merubah posisi false positif dan false negatif. Kalau kita perhatikan ya, actual value ini adalah nilai asli dari label kelas. Sedangkan kalau predicted values, ini adalah nilai prediksi hasil pemodelan dari mesin learning. Ya, jadi ini harus ditekankan ya bahwa aktual itu adalah nilai asli, sedangkan kalau predicted value adalah nilai yang diprediksi ya dari model yang kita buat. Nah, TP ini adalah kondisi dari true positif, sedangkan FP false positif adalah kondisi false positif. Ya, FN adalah kondisi false negatif dan TN adalah kondisi true negatif. Nah, atau bentuk lain seperti ini. Ya. Jadi no churn, ya, aktual kelasnya no churn, diprediksi sebagai no churn, maka dia akan menjadi true positif. Ya, direpresentasikan sebagai true positif. Kalau no churn, ya, tapi diprediksi sebagai churn, maka dia adalah false negatif. Ya, sedangkan kalau aktual kelas, ya, ini churn, tapi diprediksi no churn. Ya, maka dia direpresentasikan sebagai false positif. Ya, kemudian ada churn, aktual kelasnya tapi diprediksi sebagai churn, maka dia direpresentasikan sebagai true negatif. Nah, misalkan di sini ada ilustrasi ya. Misalkan ini kita menggunakan logistik regresi. Ya, misalkan di sini ini adalah boundaries, ya, batas. Di sini ada dua kelas, ya, ada kelas berwarna biru dan juga ada kelas berwarna merah. Ya. Kemudian kita tentukan misalkan kelas berwarna biru ini positif, kelas berwarna merah ini adalah negatif. Ya, jadi kita sudah menentukan di sini kelasnya positif, di sini kelas negatif. Nah, ini adalah batas ya antara kelas biru dengan kelas merah. Nah, confusion metric ya, misal ya kita sudah menentukan dulu nih di awal gitu ya. Kita menentukan data biru ini adalah positif atau kelas biru adalah positif dan data merah adalah negatif. Ya. Jadi biru ini adalah positif, merah ini negatif. Nah, kemudian kita mengklasifikasikan atau membagi kelompok menjadi kelompok biru dan juga kelompok merah.
Nah, kalau kita merepresentasikan TP, maka data aktualnya di kelas biru dan diklasifikasikan oleh model juga pada daerah yang biru, ya, true positif. Sedangkan kalau false positif, ya, data yang di biru tapi diklasifikasikan oleh model berada pada kelas merah. Nah, kemudian FN, apabila data yang aktualnya di merah namun diklasifikasikan oleh model berada pada biru, ya, pada kelas biru. Nah, representasi TN ini adalah data yang aktualnya di merah kelas dan diklasifikasikan oleh model berada juga pada di kelas merah. Ya. Nah, ini adalah representasi dari confusion metric. Ya, di mana misalkan kita sudah menentukan bahwa data biru ini adalah positif dan data merah ini adalah negatif. Ya, kemudian kita akan membagi menjadi dua kelas, ya, yaitu kelas biru dan juga kelas merah. Nah, kalau kita lihat ini adalah data aktual, ya, di sini adalah data prediksi. Misalkan kita memiliki data aktual yang tadi ya ini sudah kita tentukan data biru adalah positif, ya, sedangkan data merah ini adalah negatif. Di aktualnya ini adalah data biru. Diprediksi dia juga sebagai data biru. Ya. Jadi kalau kita lihat misalkan di sini ada data biru, ya. Ini adalah data biru, ya. Nah, ini adalah data biru, ya. Kemudian dia diklasifikasikan sebagai data biru, ya. Kalau kita hitung dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ada 7 data biru yang diprediksi sebagai data biru itu sendiri. Ya. Atau direpresentasikan sebagai TP7. Nah, kemudian ada data aktualnya biru, tapi ketika diprediksi dia menjadi merah. Ya. Jadi data biru, tapi ketika dilakukan proses prediksi, dia malah dikenali sebagai data merah. Ya, ini adalah data biru. Tapi ketika diprediksi, dia berada di data merah. Ya. Nah, ini sejumlah 3 data ya, 1, 2, 3. Ya, data biru aktualnya tapi diprediksi sebagai data merah. Nah, kemudian ada aktualnya adalah merah tapi diprediksi sebagai data biru. Ya. Jadi aktualnya adalah merah tapi diprediksinya dia ada di biru kelas. Ya. Nah, ya. Ini
adalah data merah, tapi diprediksi sebagai data biru. Ya, ada sebanyak 2. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah data aktualnya merah, tapi ketika diprediksi ini merah juga. Ya, jadi kalau kita lihat data merah dan diprediksi ada di kelas merah itu sendiri. Ya, jadi antara data aktual dengan data prediksinya ini sama. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai true negatif. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada ya, ini adalah data merah dan diprediksi sebagai data yang ada di kelas merah ya, sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga hasil prediksi ini kita bisa lihat ya, bahwa TP7 biru ya, aktual biru diprediksi sebagai biru, ini sebanyak 7, dan aktual merah diprediksi sebagai merah ya, ini ada 6. Ya, sedangkan false positif merah diprediksi sebagai biru, ya ini adalah false positif, dan juga ada biru diklasifikasikan sebagai merah. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan atau membuat conversion matrix untuk multi-class ya. Kalau tadi mungkin kalau kita lihat ya, hanya untuk satu kelas ya. Nah, jika kita mendapatkan data multi-class, ini kita bisa melihat bagaimana prediksi penggunaan merek gadget misalkan gitu ya, berdasarkan gaya hidup. Nah, misalkan di sini kita lihat ada aktualnya, ya ada Apple, ada Samsung, ada Oppo, kemudian diprediksi sebagai Apple, Samsung maupun Oppo. Ya, misalkan kita melihat aktualnya adalah Apple, diprediksi sebagai Apple, kita representasikan sebagai N1, kemudian aktualnya adalah Apple, kemudian diprediksi sebagai Samsung, direpresentasi dalam N2, kemudian misalkan data aktualnya adalah Apple, kemudian diprediksi sebagai Oppo, direpresentasikan dalam variabel N3, ya, dan seterusnya. Ya, misalkan di sini kita menggunakan data multi class, ya. Samsung diprediksi sebagai Apple, direpresentasikan dalam variabel N4, Samsung diprediksi sebagai Samsung, direpresentasikan dalam variabel N5, kemudian Samsung diprediksi sebagai Oppo, direpresentasikan dalam N6, kemudian Oppo diprediksi sebagai Apple, direpresentasikan dalam variabel N7, kemudian Oppo diprediksi sebagai Samsung, direpresentasikan dalam variabel N8, dan Oppo diprediksi sebagai Oppo. Nah, ini direpresentasikan dalam N9. Ya, jadi kalau kita lihat ini ada 3 kelas ya. Kelas Apple, kelas Samsung, dan juga kelas Oppo. Nah, kalau kita menggunakan data multi-class, kita bisa menyederhanakan dari kondisi kelas ya. Misalkan kita mau menentukan penggunaan Apple ya. Apple ini kita masukkan ke dalam kelas positif, dan pengguna selain Apple ini ada di kelas negatif ya. Misalkan aktualnya dia merupakan Apple, kemudian diprediksi sebagai Apple ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, ini kita lakukan penyederhanaan dari kondisi kelas ya. Jadi Apple diprediksi sebagai Apple, ini adalah N1, sehingga kita bisa bilang bahwa TP-nya adalah N1.
Kemudian apple diprediksi sebagai selain apple, ini adalah false negatif, ya. Jadi misalkan apple diprediksi sebagai Samsung maupun sebagai Oppo, ya. Sehingga Fn ini adalah N2 ditambah dengan N3. Nah, kemudian ada aktualnya selain dari Apple, ya, misalkan Samsung dan Oppo, ya, kemudian diprediksi sebagai Apple, ya, jadi Samsung dan Oppo, jadi selain Apple diprediksi sebagai Apple ini adalah N4 dengan N7, ya, berarti FP ini adalah N4 ditambah dengan N7. Nah, kemudian bagaimana jika selain Apple diprediksi sebagai selain Apple? Ya, jadi kalau kita lihat di sini adalah ya N6, N5, N6, N8 dan N9. Ya, terus negatifnya ini ada 4. Ya, jadi ini adalah penjumlahan dari N5, N6, N8 dan N9. Ya, jadi ketika kita menggunakan multi-class ini kita bisa lakukan proses penyederhanaan ya dengan kita melihat ya, menentukan dulu yang mana yang kita cari kelas yang mana. Ya, dan apabila kita misalkan mencari Samsung maupun Oppo, ini caranya juga sama. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya matrik akurasi. Nah, matrik ini paling simpel untuk melihat akurasi model dengan menghitung nilai akurasinya. Ya. Jadi kalau kita lihat akurasi ini adalah prediksi benar. Ya, jadi kalau benar itu adalah TP dan TN, ya, true positif maupun true negatif. Ya, ini adalah prediksi benar. Jadi kelas biru diprediksi sebagai kelas biru atau kelas merah diprediksi sebagai kelas merah, gitu ya. Prediksi benar dibagi dengan banyaknya jumlah data, ya. Jadi keseluruhan jumlah data dari TP, TN, FP dan juga FN, ya, dijumlahkan. Ini adalah untuk melihat nilai akurasi. Nah, kemudian kita bisa menghitung nilai akurasinya, ya. Misalkan ya di sini aktualnya tadi ya nilai TP ini kita dapat 7, ya, nilai FN dapat 3, FP ini dapat 2, TN-nya dapat 6. Ya. Nah, mengacu ke rumus mencari akurasi ya tadi ya, TP ditambah TN, ya. Jadi TP ditambah TN, ya, kemudian dibagi dengan banyaknya jumlah data, ya. Jadi tambah 7 tambah 3 tambah 2 tambah 6. Ya. Sehingga apa? TP 7, TN 6, 7 tambah 6 adalah 13. Keseluruhan datanya ada 7 tambah 3 10, tambah 2 12, tambah 6 18. Ya, jadi 13 dibagi 18. Ini kita mendapatkan nilai 0,72 yang berarti 72%. Jadi akurasi model yang kita dapatkan ini memiliki tingkat akurasi sebesar 72%. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan melakukan proses mencari conversion matrix ya dengan menggunakan logistic regression dengan menggunakan bahasa Python. Nah, ini adalah code untuk membuat conversion matrix ya dengan menggunakan plot
ya. Jadi import NumPy SNP, import padas SPD, import matplotlib pyplot SPLT, ya ini untuk membuat plotnya, dan juga import seaborn, ya. Nah, kemudian kita menggunakan sklearn ya untuk encode, kemudian modelnya ya untuk splitting data, ya. Kemudian linear modelnya ini kita gunakan logistic regression, ya. Kemudian kita akan membuat convention matrix dan juga classification report. Ya, ini data yang kita gunakan masih menggunakan data telco. Kemudian ada yang kita drop ya untuk kolom yang tidak kita butuhkan, customer ID dan juga update add. Ya, ini ada proses melakukan encode untuk data yang kita miliki, ya, dataset yang kita gunakan. Nah, kalau kita lihat ya di sini adalah proses pembuatan convention matrix. Ya, jadi nanti akan terlihat label yang benar, ya, true label dan juga predictive label, ya. Nah, di sini kita menggunakan heat map, ya, jadi kita bisa melihat pewarnaan dari grafik yang kita buat. Nah, kalau kita lihat ya di sini hasil training model ya antara aktual dengan prediktif. Ya, ini kita bisa lihat ya. No churn yang diprediksi sebagai no churn ini sebanyak 3.237. Ya, kemudian no churn diprediksi sebagai churn ini sebanyak 338. Kemudian churn diprediksi sebagai no churn sebanyak 652 dan churn diprediksi sebagai churn ini sebanyak 638. Nah, ini dalam heat map ya, penggunaan heat map. Jadi kalau kita lihat semakin besar datanya maka dia akan semakin dark ya, akan semakin tebal untuk pewarnaannya. Baik, berikut akan saya sampaikan materi tambahnya untuk penguatan bagi kalian untuk memahami lebih dalam mengenai konseptual dari convention matrix ya yang bisa digunakan di dalam pemodelan mesin learning. Nah, di sini disampaikan ya, ketika kita berhadapan dengan permasalahan mesin learning, ini akan timbul banyak pertanyaan. Ya, bagaimana cara mendapatkan model yang baik? Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita mengukur kinerja suatu model yang sudah kita buat, ini merupakan langkah yang penting di dalam mesin learning, sehingga dapat menjadi pertimbangan ya di dalam pemilihan model terbaik. Nah, salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja suatu model, khususnya kasus klasifikasi ya, ini kita bisa menggunakan confusion matrix. Ya, supervise ini berarti dia harus disupervise ya, harus diawasi. Nah, apa sih confusion matrix dan mengapa kita memerlukan confusion matrix? Confusion matrix ini juga sering disebut sebagai error matrix. Ya, jadi pada dasarnya confusion matrix ini memberikan informasi terhadap perbandingan hasil klasifikasi yang telah dilakukan oleh
sistem ya atau model yang kita buat. Nah, perbandingan hasil klasifikasi ini ya dengan hasil klasifikasi yang sebenarnya. Confusion matrix ini berbentuk tabel matrik yang menggambarkan kinerja model klasifikasi pada serangkaian data uji yang nilai sebenarnya diketahui. Nah, gambar di bawah ini merupakan confusion matrix dengan 4 kombinasi nilai prediksi dan juga nilai aktual yang berbeda. Ya, jadi kalau kalian lihat ya di sini ada predictive value, ya di sini adalah prediktif 0 dan di sini adalah prediksi 1, di sini ada actual value 1 positif dan 0 negatif. Ya, jadi ketika positif ketemu dengan positif, maka hasilnya adalah true positif. Ketika positif ketemu negatif, ini akan menjadi false positif. Nah, ini masuk ke dalam tipe 1 error, ya FP. Dan bila negatif ketemu positif, ini adalah false negatif. Ya, kalau negatif ketemu dengan negatif, ini menghasilkan true negatif. Ya, ini adalah tabel dari confusion matrix. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada 2 tipe error ya. Tipe 1 error ini adalah FP. Ya, kemudian tipe 2 error ini adalah FN. Ya, jadi ada false positif apabila data aktualnya negatif tapi diprediksi sebagai positif. Ya, ini adalah false positif. Kemudian ada tipe 2 error apabila aktualnya adalah positif tapi diprediksi sebagai negatif. Ya, ini adalah false negatif. Kemudian terdapat 4 istilah sebagai representasi hasil proses klasifikasi pada confusion matrix. Ya, keempat istilahnya ini adalah true positif atau TP, true negatif atau TN, false positif atau FP, dan false negatif atau FN. Untuk mempermudah pemahaman, ini ada contoh kasus sederhana untuk memprediksi seorang pasien menderita kanker atau tidak. Nah, TP atau true positif ini merupakan data positif yang diprediksi benar. Contohnya, pasien menderita kanker atau kelas 1 dan dari model yang dibuat memprediksi pasien tersebut menderita kanker. Ya, jadi aktualnya pasien menderita kanker dan diprediksi sebagai menderita kanker. Ya, masuk ke dalam kelas 1. Ya. Misalkan yang menderita kanker ini kelas 1, ya, kemudian ada lagi kelas 2 ini adalah pasien yang tidak menderita kanker. Nah, ada yang namanya true negatif. True negatif adalah data negatif yang diprediksi benar. Ya, jadi data negatif yang diprediksi benar. Nah, contohnya apa? Pasiennya tidak menderita kanker. Tapi dari model yang dibuat, ini bisa menghasilkan apa? Prediksi pasien tersebut tidak menderita kanker. Ya, jadi pasien tidak menderita kanker kelas 2 dan dari model memprediksi pasien tersebut memang tidak menderita kanker. Ya, jadi ini
data negatif yang diprediksi benar. True negatif. Nah, kemudian ada false positif. Ya. Jadi, kalau false positif ini merupakan tipe 1 error ya. FP ini tipe 1 error. Datanya negatif, namun diprediksi sebagai data positif. Ya, jadi datanya negatif diprediksi sebagai data positif. Contohnya, pasien tidak menderita kanker. Tetapi dari model yang telah kita buat, ya memprediksi pasien tersebut terkena kanker atau kelas 1. Ya. Jadi kalau false positif tipe 1 error, ya ini data negatif tapi diprediksi sebagai data positif. Ya, pasiennya nggak kanker tapi ternyata diprediksi sebagai kanker. Nah, ada lagi false negatif. Nah, ini adalah tipe 2 error. Nah, data positif ya FN ini false negatif. Data positif tapi diprediksi sebagai data negatif. Ya. Jadi FN ini adalah data positif tapi diprediksi sebagai data negatif. Nah, contohnya apa? Pasien penderita kanker atau kelas 1, tapi dari model yang kita buat ini memprediksi pasien tersebut tidak menderita kanker atau ada di kelas 2. Nah, makanya di sini disebutkan ya bahwa tipe 2 error ya ini lebih berbahaya ya. Nah, kenapa berbahaya? Nah, di sini sebutkan ya, pada beberapa kasus tipe 2 error lebih berbahaya. Kita dapat menghubungkan pernyataan itu dengan contoh prediksi kanker yang di atas. Jika pasien tidak menderita kanker, tetapi diprediksi menderita kanker atau false positif, maka pada diagnosa selanjutnya pasien tersebut dapat mengetahui keadaan sebenarnya bahwa pasien tersebut benar tidak menderita kanker. Nah, tetapi jika ada pasien yang sebenarnya menderita kanker, tetapi diprediksi tidak menderita kanker, ya atau false negatif, maka pasien tersebut akan mengetahui keadaan sebenarnya dengan sangat terlambat dan pasien tersebut tidak segera mengambil tindakan pencegahan medis untuk kanker itu. Nah, sehingga apa? Sehingga menyebabkan kondisi pasien yang semakin memburuk setiap harinya bahkan kematian. Jadi dapat dikatakan bahwa type 2 error ini lebih berbahaya. Ya, jadi false negatif ini bisa memberikan dampak yang lebih buruk dibandingkan false positif. Ya, seperti itu. Ya. Jadi data positif aktualnya tapi diprediksi sebagai data negatif. Ini pada beberapa kasus tipe 2 error ini lebih berbahaya. Ya, ini dengan studi kasus misalkan para penderita kanker. Kemudian ada cara yang lebih mudah untuk mengingat ya, jika diawali dengan true, maka prediksinya adalah benar. Entah diprediksi terjadi atau tidak terjadi. Ya mau TP atau TN itu, maka prediksinya adalah benar. Nah, jika diawali dengan false, maka prediksinya adalah salah. Positif dan negatif ini merupakan hasil prediksi dari model. Nah, tentunya kita ingin model yang kita buat ini memberikan 0 false positif dan 0 false negatif. Nah,
Tetapi pada prakteknya hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Karena model manapun tidak akan memberikan keakuratan sebesar 100%. Jika model memberikan nilai 100%, maka ada masalah pada model yang dibuat atau data yang digunakan. Ya. Nah, mengapa kita memerlukan confusion matrix? Seperti yang telah dijelaskan di atas, confusion matrix ini akan memberitahu seberapa baik model yang kita buat. Secara khusus, confusion matrix juga memberikan informasi tentang true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Yang ini sangat berguna karena hasil dari klasifikasi tidak bisa diekspresikan dengan baik dalam satu angka saja. Nah, misalkan contoh ya, contoh yang sama untuk memprediksi kanker, misalkan siapa yang akan memprediksi yang akan mati karena kanker tahun ini berdasarkan perilaku seperti merokok dari seluruh populasi. Pada tahun tertentu hanya 1% populasi yang mati karena kanker. Algoritma klasifikasi naive hanya akan memprediksi tidak ada yang mati karena kanker. Nah, dengan confusion matrix ini memungkinkan kita melihat dengan cepat dari siapa yang akan diprediksi mati, berapa banyak yang mati, dan tidak. Nah, ini adalah manfaat dari confusion matrix, menunjukkan bagaimana model ketika membuat prediksi tidak hanya memberikan informasi kesalahan yang dibuat oleh model, tetapi juga jenis kesalahan yang dibuat. Setiap kolom dari confusion matrix ini merepresentasikan instan dari kelas yang diprediksi. Setiap baris dari confusion matrix ini mewakili instan dari kelas aktual. Nah, ini kita masuk ke contoh confusion matrix pada klasifikasi biner. Confusion matrix ini bisa digunakan untuk mengukur performa dalam permasalahan klasifikasi biner maupun multi-kelas. Ya, jadi tidak hanya dua output kelas label, ya atau tidak, no atau satu, ya, tapi untuk setiap data input yang diberikan. Nah, kelas utama biasanya dinotasikan sebagai data positif dan yang lain sebagai data negatif. Ya, misalkan model dilatih memprediksi seorang pasien menderita kanker atau tidak, asumsi terdapat 20 pasien dengan 9 positif dan 11 negatif. Maka kita bisa membuat data confusion matrix-nya sebagai berikut. Ya. Jadi ada 6 yang positif dan ada 9 yang negatif. Ya, jadi kalau kita lihat ya di data table atau gambar tersebut, dari 9 pasien positif kanker, model memprediksi ada 3 pasien yang diprediksi negatif kanker dan 11 pasien negatif kanker. Dan 2 pasien yang diprediksi positif kanker. Nah, prediksi yang benar terletak pada tabel diagonal garis bawah merah sehingga secara visual sangat mudah untuk melihat kesalahan prediksi karena kesalahan prediksi berada di luar tabel diagonal dari confusion matrix ya. Jadi yang salah ada di sini. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan pengetahuan untuk kalian bisa memanfaatkan di dalam melakukan proses prediktif dan analitik. Pada pembuatan model machine learning, memang tidak bisa dipisahkan dari melihat performa, akurasi dari model yang kita buat. Ya, karena dari model tersebut kita bisa melihat keakuratan dari model yang kita bangun. Ya, jadi mungkin kalau kita lihat ya, satu model baik digunakan oleh dataset yang kita punya, tapi mungkin di dataset yang lain ini bisa memiliki tingkat akurasi yang berbeda. Ya. Baik, mungkin itu saja.
yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.